Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Diki Budiman. Pak Diki masih bersama kami? Ya, Rizal, ya. Ya, Pak Diki, kalau tadi kita juga sudah berbicara bagaimana sih akselerasi adanya vaksinasi di Indonesia, kemudian menjadi salah satu juga upaya mitigasi untuk lonjakan kasus, kemudian menghadapi juga varian baru, ancaman varian baru begitu. Kalau kita mungkin banyak pertanyaan juga nih dari masyarakat, apakah sebenarnya Indonesia sudah terbentuk begitu herd immunity-nya? Karena kan dari vaksinasi ini memang nantinya yang ditargetkan adalah terbentuknya kekebalan komunal itu sendiri, Pak Diki. Ya, untuk bicara masalah herd immunity ini masih jauh sekali ya kondisi ideal ini kita bisa capai. Karena apa? Syarat utama dari adanya atau tercapainya herd immunity adalah kita memiliki vaksin yang bisa efektif, signifikan mencegah penularan. Nah, ini adalah satu syarat mutlak dari tercapainya kondisi herd immunity. Dan sayangnya dari semua vaksin yang ada saat ini, ya belum ada satupun vaksin yang bisa menjamin bahwa tidak ada penularan setelah misalnya gini, kita kan saat ini dari 4 manfaat vaksin 2 sudah bisa kita peroleh, bahwa kita bisa ketika divaksin penuh tidak akan parah, tidak akan mengalami fatalitas. Itu 2 hal yang sudah sangat kita syukuri juga ya. Tapi ada 2 hal lagi yang belum bisa, yaitu satu, ketika sudah divaksin sekalipun, sudah penuh sekalipun, dengan yang apapun yang disebut katakanlah messenger RNA dianggap paling ini, tapi tetap saja semua itu tidak bisa menjamin kita nggak terinfeksi. Bisa terinfeksi tetap. Dan ketika terinfeksi, kita itu tidak juga bisa menjamin kita nggak nularkan pada orang. Nah, oleh karena itu Omikron ini, ya, misalnya Omikron ini terjadi di tengah masyarakat dunia ini sudah banyak yang sudah tervaksinasi. Dan Omikron ini terjadi pada orang-orang yang melakukan penerbangan ini kan hanya oleh yang sudah melakukan vaksinasi penuh. Betul. Tapi dia tetap membawa Omikron ini kemana-mana, ke 60 negara tersebar. Itu adalah bukti bahwa herd immunity masih sangat jauh-jauh di belakang. Apalagi dengan lahirnya Omikron ini yang bisa menurunkan efikasi vaksin lagi. Jadi kita jangan juga terlena dengan capaian, ini belum. Karena setidaknya kita tahu bahwa kita punya vaksin yang bisa melindungi kita dari keparahan dan kematian, satu. Dan kita tahu juga artinya bahwa ini vaksin nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus dikombinasikan dengan strategi lain 3T, 5M, dan juga PPKM ini, dan juga pengetatan bentuk perbatasan. Nah ini, dan dunia saat ini nggak ada negara yang bisa mengklaim, saya sudah keluar dari situasi krisis pandemi, saya sudah tercapai herd immunity. Nggak ada. Nggak ada. Dan itu dialami oleh termasuk ya di Indonesia ini. Jadi kalaupun di sini di Australia sudah 90% ya cakupan vaksinasi, ya nggak otomatis karena ya mereka tetap bisa ada yang terinfeksi, tetap bisa ada yang menularkan. Nah, sekali lagi, biarlah herd immunity itu menjadi target jangka panjang kita, tapi jangka pendek kita adalah kita turunkan kasus-kasus infeksi ini, terutama long COVID ini ya, dengan cara yang melakukan proteksi. Baik, ini yang menarik Pak Diki, kalau capaian vaksinasi kemudian herd immunity ini menjadi salah satu faktor begitu, salah satu hal yang untuk menentukan ke depannya bagaimana kebijakan dilakukan oleh pemerintah, bagaimana langkah mitigasi yang dilakukan. Lantas langkah apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia, masyarakat untuk mencegah juga adanya tadi varian Omikron yang sangat mengancam begitu, apalagi di Indonesia belum dideteksi dan semoga tidak ada begitu Pak Diki. Ya, ujungnya yang semoga ini saya harus sampaikan ya, sayangnya nggak bisa presir. Kemungkinan besar saya harus bilang kemungkinan sudah ada ya, dan tapi ini hanya masalah waktu aja. Dan tapi ini kan juga bukan berarti wah ini bahaya nggak? Ya, yang penting karena apapun variannya, responnya itu sama. Ya. Ingat varian ini ya virusnya sama, SARS-CoV-2. Tapi ingat SARS ada severe akut, jadi ya parah, akut parah. Jadi jangan terlena dengan sebutkan ringan, sedang. Karena 80% dari semua varian itu gejalanya memang juga mild atau ringan sedang. Nggak ada bedanya. Omicron, Delta, Alpha semua sama. Hanya kalau bicara satu varian ketika ada muncul, dari sisi epidemiologi akan kita harus lihat adalah bagaimana kecepatan penularannya. Terutama itu satu yang paling menjadi catatan. Karena meskipun dia tidak menyebabkan fatalitas atau keparahan yang lebih,
Tapi kalau dia lebih cepat menular, apalagi didominasi yang 80% tidak bergejala tadi, maka orang yang meninggal dan yang sakit ke rumah sakit itu akan jadi jauh lebih banyak. Gitu. Ini yang jadi masalahnya. Oleh karena itu, kita tahu karena penyakit dari COVID-19 ini memiliki karakter sebagai pola penyakit yang memiliki exponential growth ya, atau pertumbuhan eksponensial yang doubling time ya. Dia bergandanya itu bisa per 2 hari nih sekarang di bawah banyak negara Eropa. Dari misalnya 10.000 dalam 2 hari nanti jadi 20.000. Dari dalam 2 hari lagi dari 20.000 jadi 40. Itu namanya eksponensial, dan ini nggak bisa dikejar hanya dengan vaksinasi booster dan lain sebagainya. Oleh karena itu pesannya adalah bahwa apapun varian strateginya sama. 3-5M vaksinasi dan juga kita lakukan yang PPKM. Tapi yang menjadi PR-nya di banyak negara, terutama juga Indonesia, adalah komitmen yang tidak bisa dijaga terus-menerus, konsisten. Dan terakhir ada masalah kesabaran gitu. Kesabaran ini menjadi penting karena orang pengen buru-buru melakukan pelonggaran, buru-buru melakukan. Nah, sehingga indikator yang dipakai harusnya bertahap, ya, pelonggaran dilakukan bertahap terkendali ini menjadi tidak terjaga. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan kita dalam situasi yang rawan dan bisa kembali mengalami perburukan. Baik, Pak Diki, terakhir pesan terkait juga sebentar lagi kita menghadapi libur Nataru begitu, dan adanya juga pembatalan PPKM level 3 di seluruh wilayah dengan efektivitasnya dan lain-lain. Kemudian apa yang harus juga pemerintah jadikan catatan untuk jangan sampai setelah Nataru kita mengalami gelombang ketiga? Karena tadi kalau kita bahas juga memang banyak sekali bahan bakar untuk kita menghadapi gelombang ketiga nih Pak Diki. Ya, bahwa ada potensi gelombang 3, sebagaimana saya selalu sampaikan di beberapa waktu sebelumnya, memang besar kemungkinannya karena memang ada banyak, cukup signifikan, setidaknya 30%-an dari total penduduk kita ini dalam posisi yang rawan karena tidak memiliki imunitas. Dan ketika ini dikombinasi dengan pergerakan yang besar dalam Nataru atau apapun aktivitas, tentu ini menjadi semakin rawan. Ditambah lagi, ketika ini diancam dengan adanya varian baru yang lebih cepat menular seperti Omicron, maka ini akan menjadi semacam kombinasi maut. Kombinasi maut yang ini yang kita alami ketika di gelombang kedua, ya, kombinasi maut ini. Nah, ini yang tentu harus kita cegah, kita mitigasi. Dengan cara apa? Ya, saat ini kita sekali lagi relatif beruntung karena orang yang terinfeksi puluhan juta, mendekati 100 juta menurut saya di Indonesia ini yang nggak terdeteksi tapi punya imunitas. Tapi mereka ini nggak bisa terus jadikan andalan ya, karena walaupun dia punya proteksi, karena tidak terlalu sekonsisten orang yang sudah divaksinasi, tidak sekuat seperti orang yang sudah divaksinasi, dan ada potensi long COVID. Sehingga sekali lagi kesadaran dari masyarakat menjadi salah satu kunci, karena sebagus apapun program pemerintah, kalau masyarakat tidak disiplin, tidak bersabar, tidak berkomitmen, ya ini akan juga tidak bisa efektif. Dan selain itu, peran pemerintah setiap level, setiap sektor menjadi penting dalam bersinergi, ya, dalam melakukan secara konsisten sekali lagi program-program untuk meminimalisir adanya potensi penyebaran. Sebetulnya kuncinya adalah memastikan orang yang bergerak, bermobilitas, berinteraksi itu dipastikan sedikit atau kecil kemungkinan membawa virus. Caranya dengan apa? Ya, pastikan dia sudah vaksinasi lengkap 2 dosis, dalam durasi proteksi 7 bulan, dia juga tidak dalam kasus kontak, tidak bergejala, ya, dan juga dites ya, kalau berpergian jarak jauh dengan rapid test antigen negatif. Itu sudah meminimalkan risiko. Ditambah lagi adanya protokol kesehatan. Nah, ini yang harus kita kombinasikan 5M, 3T dengan tadi screening seperti itu. Baik, itu dia dengan sinergi seluruh pihak, kemudian juga kerjasama ya, untuk kita sama-sama berjuang melakukan pencegahan, ini yang menjadi hal penting. Baik, Pak Diki Budiman, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Sehat selalu Pak, selamat kembali beraktivitas. Sama-sama. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.